Pemirsa, 2 dari 9 orang yang dicegah tangkal oleh KPK yaitu Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta dan Sekjen Kementan Kasdi Subagiono sudah diperiksa oleh KPK. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama pegiat anti korupsi yang juga caleg dari DPR RI Partai Perindo, Bung Tama S. Langkun. Selamat sore, Bung Tama. Selamat sore, Anggi. Sudah banyak pemeriksaan dan sudah ada total 9 orang yang dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Sebetulnya, Bung Tama, saat ini tuh apa sih yang diharapkan oleh publik dari pemeriksaan para pejabat dan juga yang terkini 2 orang pejabat Kementan yang sudah dicekal oleh KPK? Ya, tentu saja membuat perkara ini semakin terang karena secara terperinci KPK juga belum menjelaskan terkait dengan 3 klaster yang pernah disebutkan pada saat penyampaian informasi kepada publik. Terkait dengan pemerasan, gratifikasi, maupun tindak pidana pencucian uang. Untuk perkara pemerasan saja misalnya kita juga belum tahu kalau dalam konteks pemerasan biasanya ada yang memeras, ada korban yang diperas atau orang yang dipaksa memberikan sesuatu. Kita pun juga belum melihat secara utuh seperti apa gambarannya. Menurut kami ini menjadi penting penjelasannya agar transparansi dan akuntabel dalam perkara ini, akuntabilitas begitu menurut saya, itu menjadi lebih jelas begitu. Kenapa? Karena saat ini tahun politik, kita khawatir ini dikait-kaitan dengan urusan politik, padahal ini soal penegakan hukum. Jadi kita berharap dari pihak-pihak yang kemudian sudah dicegah ke luar negeri, itu juga bisa mendapatkan informasi terkait dengan perkara yang sekarang KPK sedang tangani. Ya, saya sepakat bahwa ini memang seringkali orang mengait-ngaitkannya dengan tahun politik. Tapi sebetulnya saya sepakat dengan Mas Tama bahwa yang dibutuhkan oleh publik saat ini adalah transparansi. Termasuk dengan pemeriksaan 2 pejabat tinggi, salah satunya ada Direktur Al-Sintan Muhammad Hatta. Kalau dari Mas Tama sendiri yang bisa digali apa, Mas? Iya, kalau melihat dari 3 konstruksi ini kan salah satu yang kemudian penting itu adalah orang yang punya jabatan. Orang yang punya kewenangan. Karena bicara gratifikasi, bicara soal pemerasan, aktor paling pertama yang harus dilihat adalah siapa yang memeras, apa jabatan. Kenapa dengan jabatan tersebut dia bisa memaksa orang memberikan sesuatu atau tidak memberikan sesuatu. Nah, tentu saja ini butuh keterangan yang namanya saksi. Apakah ada yang melihat, apakah ada yang mengetahui, dan lain sebagainya. Nah, dalam kapasitas inilah kemudian saya menilai atau menduga ada keterangan yang dibutuhkan dari seorang sekjen. Karena sekjen secara administratif, dia betul-betul mengerti bisnis proses, kewenangan, wilayah kerja, hal-hal yang kemudian bisa digunakan sebagai unsur pemaksaan, dugaan pemaksaan seperti yang KPK argumentasikan dalam pemerasan. Jadi saya rasa pada poin itulah kemudian keterangan dari yang bersangkutan perlu digali. Nah, untuk tindak pidana pencucian uang, saya sendiri masih belum bisa melihat lebih jauh. Karena tentu saja kalau soal pencucian uang, yang dibutuhkan, yang harus didalami adalah soal aliran uangnya. Berapa yang diterima, siapa yang menerima, dan lewat mana. Mungkin demikian. Dan seperti yang tadi Mas Tama juga sampaikan, justru sebetulnya apapun bentuk aktivitasnya sebetulnya adalah orang-orang ini adalah orang-orang ring 1 yang kemungkinan besar mengetahui dan memahami apa yang menjadi aliran dana yang dikirimkan dari satu tempat ke tempat yang lain, termasuk dari sekjen ini. Nah ini kalau dari analisa Mas Tama sendiri, sebetulnya KPK sendiri sudah mengetahui, hanya tinggal membutuhkan afirmasi dari sekjen yang saat ini diperiksa sebagai saksi? Ya, saya rasa KPK sudah memiliki informasi itu secara utuh ya. Meskipun memang perlu ada tambahan-tambahan, kemudian juga butuh pengembangan-pengembangan. Karena kalau saya melihat, kalau bicara soal pencucian uang, pada umumnya ketika ada perkara korupsi, inilah yang membuat perkaranya menjadi melebar, menjadi menjangkau banyak pihak, karena bicara soal follow the money. Kalau bicara soal follow the suspect, siapa suspeknya, saya rasa sudah tergambar ya, meskipun lagi-lagi KPK belum mengumumkan begitu siapa-siapa saja yang resmi menjadi tersangka. Meskipun sudah didahului oleh Prof. Mahfud begitu ya, yang sudah menyampaikan dan berkeyakinan bahwa sudah ada tersangka dan disebutkan namanya ke ruang publik. Dan itu pun apa ya, sebenarnya bukan pro cons, tapi itu juga menjadi pertanyaan publik. Ini kenapa bisa tiba-tiba Prof. Mahfud nih yang menyampaikan, dan iya, dan sepertinya yakin sekali. Tapi di satu sisi memang publik pun sudah melihat begitu Mas Tama, bahwa indikasi gratifikasi atau dugaan korupsi dan lain sebagainya memang sepertinya sudah mengarah ke arah sana gitu kan. Tapi sampai saat ini status tersangka juga masih belum juga diumumkan. Aneh nggak sih, Mas?
Iya, kalau kode-kode, simbol-simbolnya kan sudah bisa kita lihat ya. Apa saja, pertama yang sudah pasti pernyataan dari Prof. Mahfud. Yang kedua adalah pengunduran diri untuk fokus menangani perkara. Kalau kemudian hanya dalam kapasitas sebagai saksi, tentu saja seorang menteri tidak perlu harus sampai mengundurkan diri. Dan saya menilai ketika ada pengunduran diri itu sudah pasti akan lebih dari itu. Saya rasa yang kemudian ke depan kita perlu lihat adalah soal masukan kepada KPK, kemudian tidak harus ragu-ragu dalam mengumumkan, dan jangan sampai kemudian justru yang mengumumkan adalah menteri. Meskipun kalau kita berangkat dari argumentasi putusan MK, KPK merupakan rumpun dari eksekutif, ya mungkin ada benarnya. Tetapi secara penanganan perkara, secara prosedur saya rasa tidak tepat. Meskipun saya percaya bahwa Prof. Mahfud bukan tukang bohong begitu ya, sehingga apa yang disampaikan ke publik tentu dengan dasar pertimbangan yang jelas dan sumber informasi yang valid. Betul. Kira-kira apa yang menjadi pertimbangan untuk mengumumkan status tersangka secepat mungkin, meskipun sebetulnya tadi saya sudah sampaikan indikasi itu sudah terlihat dan pernyataan itu juga sudah disampaikan secara tidak langsung, apakah memang masyarakat harus selalu menerka-nerka? Begitu loh Mas, apakah memang harus selalu dengan menggunakan bahasa yang berbelit-belit atau lain sebagainya? Ya, saya rasa ini yang menurut saya menjadi penting, soal tadi transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Kalau kemudian ditunda-tunda, kemudian masyarakat dibiarkan untuk menafsirkan, kami khawatir justru akan menjadi liar. Betul. Orang bisa menafsirkan macam-macam, bisa membuat argumentasi yang aneh begitu. Nah, kita berharap justru kejelasan dari KPK itu akan menjadi sumber informasi yang valid. Jadi pada poin itulah kemudian memang KPK juga harus menjaga transparansinya. Nah, poin lainnya adalah mungkin saya melihat dalam beberapa tahun belakangan KPK seringkali ketika mengumumkan itu sudah dilanjutkan dengan proses penahanan. Ya nggak tahu apakah ini menjadi salah satu kebiasaan baru atau pertimbangan khusus dari KPK. Tetapi saya menilai tentu saja ketika sudah seperti ini, situasinya sudah ada pengunduran diri dan lain-lain, saya rasa KPK juga tidak perlu ragu apabila memang benar mantan Menteri Pertanian seorang tersangka. Baik, kalau begitu kita tetap dukung yang menjadi keputusan KPK untuk segera mengumumkan status tersangka bagi Menteri Pertanian, karena indikasinya sudah terlihat dan tidak ragu-ragu tadi kalau katanya Mas Tama, berdiri untuk kebenaran. Baik. Jika memang sudah yakin. Jika memang sudah yakin. Betul adanya dia menjadi tersangka. Betul, dan bukti-buktinya sudah kuat. Betul. Langsung diumumkan. Baik, terima kasih Mas Tama untuk waktunya dan juga untuk analisanya. Selamat sore Mas Tama. Selamat sore Anggi, terima kasih.